Ustaz. Dan katanya ada ngopi bersama ya. Setelah ada ngopi bersama, setelah acara pengajian selesai, kita ngopi bersama di teras masjid. Alhamdulillah. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Misul mengingatkan kita bahwa inna awala Al-Misul Iblis Nas, bahwa tipu daya iblis yang pertama kepada manusia itu soddahu anil ilmi, menghambat, menghalangi, mencegah manusia dari ilmu, entah itu bersikap kibir ataukah abah malas. Padahal kata beliau, innal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Jadi ketika kita enggan mencarinya, itu sama dengan membiarkan kita dalam keadaan kegelapan. Sehingga di dalam surat Al-Ahzab Allah menyebut kita secara individu itu bisa menjadi pribadi yang innahu kana zaluman jahul, bahwa manusia itu akan menganiaya dirinya disebabkan oleh jahulan, kebodohan. Karena itulah Quran, hadis sangat menekankan dalam bermimpi, dan banyak sekali kalimat-kalimat yang memotivasi atau bahkan mengancam. Ancamannya juga sangat serius, termasuk bagian dari sifat munafik. Baik, sebelum mengulas bagian dari bedah kasus masalah yang Bapak sampaikan, mohon maaf mungkin karena banyak, mungkin satu persatu kalau perlu hari ini bisa di waktu yang mendatang. Secara teoritis dulu, konsep dulu, sekedar untuk menambah bahwa kesimpulan bagian untuk para suami dulu sesuai dengan urutan seperdua soalnya. Karena kemarin pembahasannya adalah orang-orang yang mendapatkan seperdua. Dalam hal ini urutan pertama suami. Kesimpulannya suami itu mendapatkan nisfu. Syaratnya tidak ada anak atau tidak ada cucu. Itu poin pertama. Dalilnya adalah yang kedua, mendapatkan seperempat turun. Tadi kan seperdua nisfu, itu menggambarkan besar ya. Konsep dasarnya balik lagi kepada surat 4 ayat 7, bahwa kemungkinan dapat kolak sedikit atau kasur banyak itu ditentukan oleh ada tidak penghalang yang kita sebut dengan ajib nukson. Nukson itu mengurangi, bukan irman, bukan nukson. Jadi kalau irman itu membatalkan, kalau nukson mengurangi tadi dari seperdua. Dengan cara itu laisa lahu walad atau ilam yang lahu walad. Kalau ada anak yang meninggalnya berarti turun qalilan qalla menjadi seperempat. Dalilnya ini
separuh atau seperdua. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalimat in itu menunjukkan syarat jika ilam yakun lahunna, jika istrinya tidak punya walad anak, itu seperdua. Tapi kalimatnya dibalik, fa in kana lahunna, jika yang meninggal dia perempuan yang menjadi istri itu lahunna waladun, maka arrubu turun menjadi seperempat. Ini dalil bagi para suami. Titik, selesai dan yang lain. Ya. Kayak kalau dibuat gambar seperti ini, suami istri untuk menggambarkan seperdua. Jadi ketika dengan dalil yang begitu jelas ayat 12 surat 4 ayat 12, lalu kita mau mengotak-atik hukumnya zalim nanti kan. Otak-atik aja terus gitu, supaya dapat berapa. Itu nggak bisa. Memang segitu adanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masih orang yang mendapat seperdua, yaitu anak perempuan. Anak perempuan mendapat seperdua. Nanti ada kesimpulannya seperti tadi ya. Satu, tidak ada anak lelaki sendirian, wahidah ya. Jadi disebut sendirian itu berarti tidak ada kakak, tidak ada adik, sendiri. Itu dalilnya tadi, kalau dia sendiri seperdua. Kalau berdua dengan kakaknya laki-laki atau adiknya laki-laki, itu berarti ada yang lain. Berarti bukan seperdua, ganti lagi posisinya. Jangan bertanya lagi, gimana kalau tiga? Makanya, pokoknya ini kasusnya sendiri, anak perempuan sendiri. 4 ayat 11 menyebutnya itu kalimatnya. Kalau 4:11 itu nanti ada dalilnya ya. Kalimatnya ingkana wahidah, ingkana wahidah. Jika perempuan itu satu atau sendirian. Sekali lagi, tidak ada di atasnya, tidak ada di bawahnya. Tunggal masalahnya ya. Pertama, sebab kedua atau syarat kedua, kalau anak perempuan ingin dapat penitip seperdua adalah tidak bersama anak perempuan lain yang tadi saya bilang, tidak ada di atasnya, tidak ada di bawahnya. Perempuan ya. Kalau tadi kan laki-laki di atas maupun di bawah. Mohon maaf, jangan selalu mengingat kakaknya, Pak. Boleh jadi adiknya. Bisa selalu naik apa? Atas bawah. Ada nggak kakaknya di atas? Nggak ada. Ada nggak di bawah adiknya? Nggak ada. Itu namanya tunggal. Di atasnya laki-laki, di bawahnya laki-laki nggak ada. Di atasnya perempuan, di bawahnya perempuan nggak ada. Itulah disebut anak tunggal atau sendirian. Dalilnya jelas. Sebab kalau nanti berdua, berarti kan ada tuh. Ada di atasnya, ada di bawahnya. Itu sama dengan fauqo, 2 ke atas. Bagiannya bukan seperdua, berubah lagi nanti ya. Itu syarat kedua. Dalilnya sudah jelas bahwa ayat 11 itu ingkana wahidatan, dia sendirian, wahidatan. Nah sekarang syaratnya cuma 2 untuk anak perempuan yang mendapat seperdua. Jangan bicara di atas sendirian ya. Kalau udah di atas nanti baginya beda lagi, tambah dia gitu kan, tambah bingung, kita berdebat. Ini anak yang mendapat seperdua, yakni anak perempuan tunggal, tidak ada di atasnya laki atau perempuan, tidak ada di bawahnya laki atau perempuan. Contoh kasus, kembali lagi ke fokus anak perempuan tunggal ya. Seorang lelaki meninggal, yang meninggalkan anak perempuan, seorang anak perempuan. Jangan bertanya bagaimana kalau 2, itu maksudnya beda supaya tidak overlap. Yang tunggal perempuan, ibu, paman, sekandung. Paman itu ada 3 tadi Pak. Sekandung, seayah, seibu. Derajatnya begitu levelnya ya. Sekandung, seayah, seibu. Bukan ibu dulu, ayah baru sekarang, enggak. Urutannya begitu. Tartibannya sekandung dulu, seayah baru seibu. Jadi seibu itu yang paling buncit. Kalau tidak ada semua baru seibu berpeluang.
tadi. Karena ingkanat wahidah tunggal, maka perempuan yang tunggal itu seperdua atau nisfu ya. Ibu karena ada anak perempuan tadi berapapun ya, yang namanya ibu dari yang meninggal maksudnya. Ibu dari yang meninggal berapapun anaknya tetap itu menjadi pengurang, menjadi wajib untuk sholat ya. Sehingga sang ibu menjadi tempat seperna, bagiannya seperna. Kalau tanya kenapa seperna bukan sepertiga tadi, ada anaknya mana? Perempuan. Nah, kalau misalnya ada sisa, dilihat dulu ada nggak sisa hitungannya. Maka ada ahli waris itu paman sekandung, dia masuk kategori asoba. Asoba itu bagian sisa. Jadi kalau dibuat dikonversi ke dalam tabel ya, seperti ini kira-kira ya. Anak perempuan tunggal seperdua dasarnya jadi nisfu ya, nisfu. Kemudian ibu seperempat, paman asoba sisanya yakni 2. Itu jelas ya dalilnya. Kita belum masuk ke masalah asal-asalnya, jadi kita lewat dulu. Yang penting furudul muqaddar dulu ya, furudul muqaddar dulu yang kita pahami hak-hak bagiannya. Nah, adapun dalilnya masing-masing kasus tadi adalah ini. An-Nisa 11 ingkanat wahidatan, jika kanat menunjuk pada An-Nisa, jika anak perempuan itu wahidah tunggal, falaha nisfu, maka bagi dia seperdua. Begitu pula dengan li abawaihi, kedua orang tua. Abawaihi ini kalau setahu saya, Bapak Ibu ingat ada kalimat walidain atau walidai dan abawaihi. Apa bedanya? Ulama tafsir membedakan kalau walidain itu umum, orang tua dalam arti kandung atau bukan, itu walidain. Walidain ya. Dalilnya salah satunya ini. Rasulullah SAW jadi berbuat baik disebut walidain, itu pengertiannya semua orang yang sudah tua, di mana kita ada di situ, maka kita harus berbuat baik secara umum itu walidain ya. Makanya umum. Nah, contohnya begini. Rasulullah SAW seperti Bapak Ibu tahu punya istri dari Mesir, Maria. Ya. Suatu hari beliau mengirim utusan untuk menyebarkan Islam. Lalu beliau berpesan ke Mesir ya, pasukan itu dikirim ke Mesir. Janganlah kalian mengganggu keluargaku di Mesir. Para sahabat bingung keluarga, karena kalau tak keluarga, perasaan keluarga di sini semua. Kalau ada kata-kata jangan mengganggu keluargaku, orang tuaku di Mesir. Lalu ditanya, siapa orang tua? Itu orang tua istri Maria. Dari sini kemudian kita disimpulkan bahwa bagi suami orang tua istri adalah orang tuanya juga. Begitu pula bagi istri, orang tua suami adalah orang tuanya juga. Itu pengertian tanggung jawabnya. Berbuat baiknya itu harus dua-duanya, dua pihak tadi. Berbeda dengan abawai. Kalau abawai fokusnya pada kandung, orang tua kandung. Dalilnya jelas. Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kata abawa juga. Dengan demikian ayat ini jelas sekali bukan walidaihi, tapi wali abawaihi, untuk merujuk ayah dan ibu kandung. Dengan kalimat likulli wahid, masing-masing dari dua orang tua tadi, saya kira Bapak Ibu sudah paham kata-kata masing-masing, dan masing-masing individu kedua itu mendapatkan as-sudus, seperna
ingkana lahu walad, jika ada anak. Nah, kalimat ingkana itu menjadi syarat mendapat saatnya tidak punya anak. Tadi dalam kasus itu dikatakan ada anak wahidah, ada anak perempuan tunggal, berarti itu yang dimaksud anak. Jadi kalau dibuatkan seperti ini, anak perempuannya yang masih ada ya, istri nanti kita lihat ini. Nah, yang tidak ada dia mana? Ayah tidak ada, kalau sudah meninggal duluan. Ingat supaya tidak bingung, seringkali kan dalam banyak kasus ditunda terlalu lama, seperti yang beberapa pertanyaan itu sebetulnya hal seperti itu tadi Pak. Ditunda terlalu lama, lalu dihitung ternyata datanya ini sudah meninggal. Pertanyaannya, mana yang lebih dulu meninggal? Seringkali lupa, mana yang lebih dulu meninggal? Suami, ayah, dan orang tua kami sudah meninggal Ustaz. Pertanyaannya Pak, mana yang lebih dulu meninggal? Ibu atau bapak? Bapak. Berarti yang ibu dulu yang itu kayak gitu. Jadi data mengenai siapa dulu yang meninggal itu juga penting, karena berkenaan dengan dapat atau tidak dapat nantinya dari harta yang ditinggalkan orang yang meninggal. Sebab itu validasinya akan berkaitan langsung dengan perolehan. Jadi dalam kasus ini tadi yang masih hidup ibu, anak perempuan tunggal dan paman. Maka perhitungannya jelas tadi, falahan nisfu, ya, falahan nisfu bagi ingkana wahidah. Sedangkan ibu sebenarnya dengan dalil yang sama pada ayat yang sama, dalil pada ayat yang sama, yakni 11. Paman dalilnya ke hadis. Paman itu kan jatuhnya ke ayah, ya, sekandung dari ayah, laki-laki kan berarti, sehingga menganut konsep malbakiyah. Kalau ada sisa, yang paling berhak itu rojul, laki-laki. Karena ayah tidak ada, otomatis paman dapat. Karena anak laki-laki tidak ada, otomatis. Jadi urutannya adalah anak laki-laki dulu, penghalang paman itu, ayah itu baru. Kira-kira ini Pak gambarannya. Nah, yang menghalangi paman, jangankan seibu atau seayah, sekandung pun stop, tertutup. Kalau ada ayah, ada kakek, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada saudara sekandung, ada saudara sebapak, itu bisa menghalangi itu. Bisa menghalangi. Jadi 8 orang ini bisa menghambat laju pergerakan perolehan paman. Menghalangi itu tadi ya, hujub firman, stop sudah bisa. Itu yang saya dapat ya dari beberapa kitab tentang tauhid. Kalau dirangkum seperti ini, bapak atau ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan anak laki-laki, saudara sekandung, saudara sebapak, terus sampai ke bawah. Itu penting untuk di. Itu satu untuk kasus ya. Kasus kedua adalah sama laki-laki meninggalkan sholat. Kalau kali ini ada istri ya, ada istri, ada ibu, kasusnya sama. Ada seorang anak tunggal, karena memang yang menjadi contoh kasusnya, dan ayah di sini ada. Oke, istri mendapatkan 1/8. Nanti kita lihat dalilnya sama. Karena ingkana walad, karena yang meninggal dalam hal ini lelaki alias suami punya anak. Ingat, anak itu bisa berdua, suami dan istri, bisa anak kandung dari yang meninggal. Jadi bukan, kalau anak kandung yang meninggal kan bukan anak tiri berarti kan? Anak tiri bukan. Jadi ingat, kata anak itu bisa memang menggambarkan berdua dari suami dan istri. Nanti contoh kasus yang di beberapa kasus itu kan ada kasusnya. Bisa juga bawaan dari suami
atau dari orang yang meninggal, ketika menikah dengan orang lain sudah bawa anak, nah itu namanya bisa jadi nantinya anak tiri bagi yang satu, tidak bagi yang lain, itu anak tunggal. Hingga istri mendapatkan 1/8, kemudian anak perempuan 1/2, dalilnya tadi sama, karena tidak bersama muhsin, yaitu anak laki-laki, atau tidak bersama anak perempuan lain, adiknya maupun kakaknya. Maka ayah dalam hal ini mirip dengan paman yang tadi, mirip dengan paman tadi, dia mendapatkan asoba, ya, sisanya. Jadi kalau diubah seperti ini, istri 1/8 bagiannya, kemudian ibu 1/6, nanti kita lihat ya. Kemudian anak perempuan tunggal 1/2. Nah, ayah 2 kali. 1 dalil li abawaihi tadi ya, li abawaihi, bagi kedua orang tuanya, min kulli wahid, masing-masing, min humas sudus, 1/6 masing-masing. Kalau ingat, selalu bapak ibu ingat, jangan mengatakan nanti bapak itu masih pernah, masih ada, udah meninggal sih, jangan ngomong gitu. Ini kalau jawabannya, berarti bapak saya dapat pernah, ya, tapi udah meninggal. Nah, tanya aja, meninggalnya siapa dulu? Gitu kan? Apakah bapaknya dulu atau anaknya dulu? Ini jangan sampai bingung. Siapa dulu yang meninggal? Gitu. Jangan sampai yang meninggal dapat bagian sementara yang meninggalnya itu waktu di awal terbalik-balik akan terjadi. Jadi itu pemahamannya. Ayah mendapatkan 2 kali, fard dulu, furud dulu, baru sisa taksim tadi. Sekali lagi, dalil ayah itu anak laki-laki, ayah paman itu 1 jalur untuk asobah, ya, untuk asobah. Sekarang kita lihat dalilnya. Tadi bagiannya ya. Dalilnya adalah istri dulu, anak perempuan dulu, 4 ayat 11. 4 ayat 11 tadi sama, ingkanat wahidah, karena wahidah 1 atau anak tunggal perempuan tadi, nisfu. Yang kedua, wali abawaihi, wali abawaihi itu baik ayah maupun ibu, as-sudus, malah 2 kali ayatnya ya. Ayat itu 12 sudah ada, as-sudus 1/6 jelas. Kemudian istri as-sumun, ingkana lahu walad, karena yang meninggal dalam hal ini suaminya, ada kata-kata walad, maka berarti dia punya anak, sehingga as-sumun 1/8. Kalau dibuat gambarnya sendiri, almarhum atau laki-laki, sang suami atau sang ayah bagi anaknya, punya anak perempuan juga, masih punya istri. Jadi kalau sudah kemarin dibahas ya, istri berapapun kalau sah